Perkenalkan, nama saya Adela Priska Leva dengan NIM 64114227178 dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Rombel 2D. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ifali Rama Humairah dengan NIM 64114227186 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Nadifa Diastiorini dengan NIM 64114221191 dari Prodi Kesehatan Masyarakat kelompok 5. Nama saya Maulidah Hasnatul Fuza dari Prodi PKO Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan nomor NIM 63014222086. Nah, di sini saya akan menjelaskan kalimat menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Asul Wiyanto. Kalimat adalah bagian ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan. Sedangkan intonasinya menunjukkan bahwa bagian ujaran itu sudah lengkap. Jadi setiap kalimat yang diucapkan selalu didahului oleh kesenyapan dan diakhiri oleh kesenyapan pula. Yang kedua menurut Kosasih. Kalimat adalah satuan bahasa yang terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kalimat umumnya berupa kelompok kata, namun demikian tidak setiap kelompok kata disebut kalimat. Yang ketiga itu menurut Abdul Chair. Kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar yang biasanya berupa klosa dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan, serta disertai dengan intonasi final. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa kalimat adalah satuan bahasa, kumpulan kata-kata yang mempunyai arti dan bahasa dalam wujud lisan dan tulisan yang memiliki suatu pengertian dan pola intonasi akhir. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan ciri-ciri kalimat. Di antaranya ciri-ciri kalimat yang pertama itu pada bahasa lisan diawali dengan kesenyapan serta diakhiri dengan kesenyapan pula. Yang kedua pada bahasa tulis diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru ataupun tanda seru. Yang ketiga itu kalimat aktif minimal terdiri dari subjek dan juga predikat. Yang keempat predikat transitif disertai dengan objek. Predikat intransitif bisa disertai dengan pelengkap. Yang kelima mengandung anggapan yang lengkap. Yang keenam menggunakan urutan yang logis di setiap kata maupun kelompok kata yang dimana mendukung fungsi SPOK dan disusun ke dalam satuan sesuai dengan fungsinya. Yang terakhir itu mengandung satuan makna ide atas pesan yang jelas. Fungsi kalimat sebagai subjek, objek, predikat, keterangan, dan pelengkap. Fungsi kalimat sebagai subjek adalah pokok kalimat, subjek, hal atau sesuatu yang dibicarakan oleh kalimat. Lalu fungsi sebagai predikat adalah keterangan langsung terhadap subjek. Lalu fungsi objek adalah bagian kalimat yang dapat diubah menjadi subjek dengan cara dibentuk pasif atau aktif. Lalu fungsi keterangan adalah bagian yang bersifat menjelaskan. Cirinya dapat dipindahkan dengan melompati subjek dan predikat tanpa mengubah arti dari sebuah kalimat. Lalu, fungsi pelengkap adalah menyerupai objek yang cirinya tidak bisa dipindahkan menjadi subjek atau predikat. Unsur kalimat. Terdapat 5 unsur kalimat. Yang pertama subjek, yaitu pelaku yang melakukan perbuatan. Predikat, yaitu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Lalu objek, yaitu sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek, dapat berupa nomina atau kata benda. Lalu keterangan berupa keterangan tempat, waktu, cara, alat, dan tujuan. Lalu pelengkap sebagai komplement yang berfungsi seperti objek tetapi tidak bisa diubah menjadi subjek atau tidak bisa diubah menjadi bentuk pasif. Jenis-jenis kalimat. Berdasarkan jumlah klausa, terdapat kalimat simpleks. Kalimat simpleks atau kalimat tunggal merupakan kalimat yang terdiri dari satu klausa. Dalam satu kalimat hanya terdapat satu subjek dan satu predikat. Seperti dalam contoh di samping yang berpola subjek, predikat, objek, subjek, predikat keterangan, dan subjek,
predikat, pelengkap, dan keterangan. Lalu kalimat kompleks. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa, yaitu klausa utama dan klausa subordinatif yang kedudukannya berbeda. Klausa utama sebagai induk kalimat dan klausa subordinatif sebagai anak kalimat. Seperti contoh di bawah, Pak Bayu datang ketika rapat telah selesai. Kalimat majemuk atau kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih yang setara. Hubungan antar klausa ditandai dengan konjungsi dan, atau, dan tetapi. Seperti dalam contoh, pendukung kedua tim dapat menyaksikan pertandingan itu secara langsung atau mereka dapat menyaksikannya melalui siaran televisi. Lalu, kalimat majemuk kompleks. Kalimat majemuk kompleks merupakan kalimat majemuk yang salah satu atau lebih konstituennya berupa kalimat kompleks, atau kalimat kompleks yang salah satu konstituennya berupa kalimat majemuk. Seperti dalam contoh, partai yang pro pemerintah setuju dengan kenaikan harga BBM, tetapi partai oposisi menentangnya karena tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Berdasarkan jenis klasifikasi sintaksis, yang pertama ada kalimat deklaratif atau pernyataan. Kalimat deklaratif atau kalimat berita digunakan oleh pembicara atau penulis untuk membuat pernyataan sehingga berisi berita bagi pembaca atau pendengarnya. Kalimat deklaratif ditandai dengan titik di akhir kalimat dan suara nada turun. Seperti dalam contoh, tadi pagi ada parade mobil hias di dekat taman kota. Lalu saya melihat ada bus mogok di tepi sungai Kahayan tadi pagi. Lalu kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kalimat yang bertujuan untuk memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat ini ditandai dengan tanda seru dan intonasi tinggi. Seperti contoh, tidur, kamu kerjakan bagian awal, silahkan saudara antri. Lalu terdapat kalimat interrogatif atau pertanyaan. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya ditandai dengan adanya kata tanya apa, siapa, berapa, kapan, bagaimana, di mana, dengan, atau tanpa partikel kah. Jika ada kata dapat, bisa, harus, sudah, mau, kata tersebut dapat dipindahkan ke depan dan ditambah partikel lah. Kata interrogatif diakhiri dengan kalimat tanya dengan intonasi naik. Seperti contoh, apakah dia anak bupati? Dapatkah dia pergi sekarang? Lalu kalimat eksklamatif atau seruan. Kalimat seru digunakan untuk menyatakan perasaan. Kalimat seru dapat ditambahkan dengan kata alangkah, betapa, bukan main. Kalimat ini diakhiri dengan tanda seru atau tanda titik dengan intonasi tinggi. Seperti dalam contoh, alangkah cerdasnya anak itu. Wah, hebat sekali kamu. Lalu kalimat berdasarkan subjek. Yang pertama ada kalimat aktif yang memiliki ciri subjek melakukan tindakan langsung terhadap objek. Predikatnya selalu diawali dengan imbuhan me atau ber. Dalam kalimat aktif terdapat dua jenis, yaitu kalimat aktif transitif adalah kalimat yang predikatnya berawalan me, menye, atau menge, dapat diubah ke dalam bentuk kalimat pasif yang predikatnya berawalan di. Seperti dalam contoh, Rama menyapu halaman rumah merupakan bentuk kalimat aktif yang diubah menjadi bentuk pasif, yaitu rumah disapu oleh Rama. Lalu kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang predikatnya berawalan ber, ter, dan tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Seperti dalam contoh, kami berjaga di luar rumah. Lalu kalimat pasif. Kalimat pasif memiliki ciri subjeknya dikenai tindakan oleh objek. Kata kerjanya berimbuhan di, ke, atau ter. Terdapat dua jenis kalimat pasif, yaitu kalimat pasif transitif, yaitu kalimat pasif yang dilengkapi dengan objek dan diikuti atau tidak dengan pelengkap atau keterangan. Seperti contoh, nasi dimasak ibu. Lalu kalimat pasif intransitif, yaitu kalimat pasif yang tidak memiliki objek, pola dasarnya berupa SP atau SPK. Seperti dalam contoh, buku itu tertinggal di kelas. Kalimat berdasarkan pola subjek dan predikat. Yang pertama ada kalimat versi, merupakan kalimat yang sesuai dengan susunan dasar pola kalimat SPOK, seperti dalam contoh di bawah. Lalu kalimat
inversi, yaitu kalimat yang predikatnya sebelum subjek. Biasanya kalimat ini digunakan untuk penegasan atau penekanan seperti dalam contoh di bawah. Kalimat berdasarkan kelengkapan unsur. Terdapat kalimat lengkap, yaitu kalimat yang setidaknya memiliki subjek dan predikat. Kalimat lengkap dapat berupa pola SP, SPO, SPOPL, SPOPL, seperti dalam contoh Indonesia negara hukum, dan dapat menjadi bentuk yang lebih lengkap, yaitu Indonesia negara hukum sejak dulu. Lalu perjalanan lancar dapat menjadi kalimat yang lebih lengkap, yaitu perjalanan dari Bogor ke Jakarta lancar. Lalu kalimat tak lengkap merupakan kalimat yang unsurnya tidak lengkap. Kalimatnya berupa satu subjek atau hanya predikat. Seperti dalam contoh, belok kiri langsung, selamat malam, selamat hari ulang tahun, sampai jumpa lagi. Materi selanjutnya adalah paragraf. Menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Menurut ahli kebahasaan bernama Ramlan, paragraf merupakan bagian dari sebuah karangan yang di dalamnya terdapat lebih dari satu kalimat yang membahas suatu tema tertentu dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Unsur paragraf ada 4, di antaranya yang pertama ada 1 topik dan gagasan utama. Topik atau gagasan utama merupakan ide yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Intinya, gagasan utama adalah jiwa yang akan menghidupkan sebuah paragraf agar menarik di mata pembaca. Kemudian yang kedua itu ada kalimat utama. Kalimat utama berisi gagasan utama yang diletakkan secara tersurat pada awal ataupun akhir paragraf. Namun, kalimat utama juga dapat ditemukan di awal dan akhir paragraf dalam satu paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Kemudian yang ketiga ada kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat pendukung ini berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas bisa berupa data pelengkap seperti opini, fakta, ataupun data yang valid. Dan yang terakhir itu ada konjungsi. Konjungsi sendiri merupakan kata sambung atau kata penghubung. Dalam bahasa Indonesia, ada 2 jenis konjungsi. Yang pertama itu konjungsi intrakalimat, dan yang kedua adalah konjungsi antar kalimat. Konjungsi intrakalimat adalah kata sambung yang berfungsi menghubungkan dengan kata dengan kata, frasa dengan frasa, ataupun klausa dengan klausa. Sedangkan konjungsi antar kalimat adalah kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan kalimat antar kalimat dalam suatu paragraf. Paragraf sendiri memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama untuk mengekspresikan gagasan pokok yang ingin disampaikan penulis. Kemudian yang kedua itu untuk berguna agar ide pokok yang ingin disampaikan penulis mudah dipahami dan lebih logis serta sistematis. Kemudian yang terakhir itu sebagai tanda pergantian gagasan baru. Ini berlaku apabila dalam sebuah artikel berisi banyak gagasan pokok. Saya akan menjelaskan terkait ciri-ciri paragraf. Jadi dikutip dari buku Bahasa Indonesia yang ada di Perguruan Tinggi Berbasis Pembelajaran Aktif tahun 2017 dari Aninditya Sri Nugaheni, ciri-ciri paragraf antaranya yang pertama itu mengandung makna, pesan, pikiran, atau ide pokok yang relevan dengan ide pokok seluruh isi karangan. Yang kedua, paragraf umumnya dibangun oleh beberapa kalimat. Dan yang ketiga itu merupakan suatu kesatuan pikiran yang koheren dan padat. Yang keempat, kalimat dalam paragraf tersusun secara logis dan juga sistematis. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis paragraf. Yang pertama itu berdasarkan letak kalimat utama. Jadi, berdasarkan letak kalimat utama, paragraf itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama itu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Namun, pengertian awal dari paragraf ini adalah kalimat utama tidak harus berada
pada kalimat pertamanya, sebab beberapa paragraf itu kalimat pertamanya adalah kalimat transisi. Yang kedua, ada paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan kalimat yang utamanya berada di akhir paragraf. Paragraf ini menyatakan hal-hal khusus untuk awal paragrafnya dan hal-hal umum untuk akhir paragrafnya. Yang ketiga, ada paragraf deduktif dan induktif. Paragraf ini merupakan kalimat utamanya berada pada akhir dan awal paragraf. Biasanya gagasan utama yang berada di akhir kalimat berfungsi untuk mempertegas kalimat utama yang berada di awal kalimat. Yang keempat, ada paragraf interatif. Paragraf interatif ini letak kalimat utamanya berada di tengah, sebab paragraf ini diawali dengan kalimat penjelas yang berada di awal kalimat dan juga di akhir kalimat. Yang kelima dan yang terakhir, untuk berdasarkan kalimat utama, paragraf tanpa kalimat utama. Penulis biasanya menempatkan pokok pikiran utama di paragraf ini di semua kalimat. Paragraf tanpa kalimat utama ini biasanya digunakan dalam cerita narasi ataupun deskripsi. Lalu di sini saya akan menjelaskan paragraf berdasarkan sifat dan tujuan. Yang pertama itu ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang bertujuan untuk memberikan kesan kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan sebagainya yang disampaikan oleh penulis. Jadi, pembaca itu bisa membayangkan suatu objek yang hendak disampaikan oleh penulis. Yang kedua itu ada paragraf narasi. Paragraf narasi itu memiliki tujuan untuk menceritakan kejadiannya suatu peristiwa. Paragraf narasi memiliki karakteristik tentang kejadian yang menggambarkan pelaku dan ada waktu kejadian dan peristiwa, sehingga pembaca itu paham akan peristiwa dan waktu terjadinya suatu peristiwa tersebut. Dan yang ketiga itu ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan, dan menyampaikan informasi tentang suatu kejadian tanpa adanya ajakan agar para pembaca itu mengikutinya. Paragraf eksposisi ini biasanya digunakan untuk membuat suatu kegiatan, cara memasak sesuatu, cara membuat sesuatu, atau proses terjadinya sesuatu. Yang keempat, ada paragraf argumentasi. Paragraf ini bertujuan untuk menyampaikan suatu pendapat, opini penulis kepada pembaca, serta untuk meyakinkan bahwa pendapat tersebut benar adanya. Penulis biasanya meyakinkan pembaca dengan adanya hal tersebut dengan memberikan bukti yang konkret terhadap paragraf tersebut. Yang kelima dan yang terakhir ini adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi berisi pernyataan untuk mendorong atau mengajak seseorang mengikuti hal yang ingin diajak oleh penulis. Teks persuasif ini cenderung bersifat promosi karena adanya upaya untuk mengajak para pembaca. Nah, di sini saya akan menjelaskan paragraf berdasarkan fungsi. Paragraf berdasarkan fungsi dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu paragraf pembuka. Jadi paragraf pembuka ini untuk menarik perhatian pembaca dan mengarahkan perhatian pembaca kepada topik yang dibahas dan memberikan gambaran terkait masalah yang disampaikan penulis. Yang kedua adalah paragraf isi. Paragraf isi adalah paragraf yang menjadi penghubung antara paragraf pembuka dan juga paragraf penutup. Bagian isi terdiri dari banyak paragraf karena di bagian isi ini terdiri dari paragraf yang menjelaskan masalah-masalah tersebut. Dan yang terakhir itu adalah paragraf penutup. Jadi, paragraf penutup ini berisi terkait kesimpulan, penekanan pada bagian tertentu, dan memprediksi sesuatu yang akan terjadi yang berkaitan pada isi paragraf tersebut. Nah, lalu saya di sini akan menjelaskan terkait metode perkembangan paragraf. Yang pertama itu ada metode klimaks. Metode klimaks itu adalah pengembangan gagasan yang dimulai dari gagasan yang paling rendah ke yang paling tinggi. Yang kedua itu ada metode pandangan. Metode pandangan adalah pengembangan gagasan dengan cara memandang sesuatu. Yang ketiga itu ada metode perbandingan dan juga pertentangan. Metode perbandingan dan pertentangan adalah pengembangan gagasan dengan menunjukkan persamaan dan perbedaan objek. Yang keempat ada metode analogi. Metode analogi adalah pengembangan gagasan dengan membandingkan segi kesamaan dua hal yang berbeda. Biasanya metode analogi ini berupa ilustrasi penggambaran sesuatu hal.
Yang kelima ini ada metode contoh. Metode contoh itu adalah pengembangan gagasan dengan pemberian contoh. Biasanya contoh ini bersifat hal umum atau generalisasi. Yang keenam itu ada metode proses. Metode proses adalah pengembangan gagasan dengan mengemukakan tindakan atau perbuatan atau peristiwa. Biasanya metode proses ini berupa rincian terhadap suatu hal peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh itu ada metode sebab akibat. Metode sebab akibat adalah pengembangan gagasan berupa rincian-rincian akibat suatu dari sebab tersebut. Yang kedelapan itu ada metode umum khusus. Metode umum khusus adalah pengembangan gagasan dengan cara mulai dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Jadi kita akan menjelaskan hal-hal yang lebih banyak diketahui orang lain dan kita akan ke perinciannya ke kalimat-kalimat berikutnya. Dan yang ke-9 itu ada metode klasifikasi. Metode klasifikasi adalah pengembangan gagasan dengan cara mengelompokkan objek-objek yang ada kesamaannya. Yang ke-10 itu metode definisi luas. Metode definisi luas adalah pengembangan gagasan dengan cara memberikan keterangan atau arti dari istilah yang luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai wacana. Pengertian wacana. Wacana adalah rangkaian ujaran yang utuh pada suatu tindak komunikasi yang teratur dan sistematis, yang mengandung gagasan, konsep, atau efek yang terbentuk pada konteks tertentu. Secara lebih luas, wacana dapat diartikan sebagai suatu gagasan umum mengenai bahasa yang disusun menurut perbedaan pola-pola yang diikuti oleh ujaran para pengguna bahasa. Wacana yaitu suatu bahasa terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan korelasi dan koherensi yang tertinggi dan berkesinambungan, yang mempunyai awalan dan akhiran yang nyata dan disampaikan secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya adalah unsur wacana. Wacana memiliki dua unsur pembentuk atau pembangun, yaitu yang pertama adalah unsur internal. Unsur internal adalah unsur pembentuk atau pembangun wacana yang berasal dari wacana itu sendiri. Unsur internal terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama adalah kata dan kalimat. Kata adalah satuan terkecil dari sistem yang memiliki arti, sedangkan kalimat adalah satuan gramatik yang memiliki arti, yang terangkai dalam sebuah struktur, dan dibatasi oleh intonasi yang menjadi unsur dasar pembentuk wacana. Yang kedua adalah teks dan konteks. Teks adalah satuan bahasa terlengkap yang sedang melaksanakan tugas tertentu dalam konteks situasi-situasi berlainan yang disajikan secara tertulis. Sedangkan konteks adalah teks yang bersifat sejajar, koordinatif, dan memiliki hubungan dengan teks lainnya. Teks lain tersebut dapat terletak di depan, mendahului, atau di belakang, mengiringi. Unsur yang kedua yaitu unsur eksternal. Unsur eksternal adalah unsur pembentuk atau pembangun wacana yang berasal dari luar wacana itu sendiri. Unsur eksternal terdiri dari 5 unsur, yaitu yang pertama adalah implikatur. Implikatur adalah sesuatu yang terlibat atau menjadi bahan pembicaraan. Yang kedua adalah presuposisi, yaitu anggapan dasar atau penyimpulan dasar mengenai konteks dan situasi berbahasa yang membuat bentuk bahasa menjadi bermakna bagi pendengar maupun pembaca. Yang ketiga adalah referensi, yaitu hubungan antara kata dengan benda. Yang keempat adalah inferensi, adalah suatu proses yang harus dilakukan oleh pendengar atau pembaca untuk memahami makna yang secara harfiah tidak terdapat pada wacana yang diungkapkan oleh pembicara atau penulis. Yang kelima adalah konteks, yaitu teks yang menyertai teks itu. Pengertian mengenai hal yang menyertai teks itu tidak hanya meliputi yang dilaksanakan atau ditulis saja, melainkan termasuk kejadian-kejadian nonverbal lainnya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi wacana. Wacana memiliki beberapa fungsi, yaitu menggambarkan dengan jelas mengenai suatu peristiwa yang telah terjadi, menjabarkan suatu peristiwa secara runtut yang di dalamnya terdapat penanda yang berupa konflik, menggambarkan suatu tempat, barang, maupun seseorang dengan tujuan agar pembaca dapat merasakan sesuatu yang dideskripsikan, memaparkan suatu topik dengan tujuan agar pembaca atau pendengar dapat menerima informasi atau semua hal yang dipaparkan dan disampaikan secara halus tanpa adanya suatu paksaan, supaya pembaca atau pendengar dapat menerima pemaparan tersebut. Selanjutnya, meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki pembicara, mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca atau pendengar dengan cara memberikan alasan dan penyintesisan pendapat agar terbentuk suatu kesimpulan yang dapat diyakini kebenarannya, sehingga mereka bertindak sesuai dengan yang diinginkan oleh pembicara atau penulis. Fungsi selanjutnya yaitu membujuk atau mempengaruhi pendengar maupun pembaca agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri wacana. Menurut Syamsuddin, ciri sebuah wacana adalah sebagai berikut. Wacana dapat berupa rangkaian kalimat ujar secara lisan dan tulisan atau rangkaian tindak tutur. Wacana mengungkapkan suatu hal atau subjek. Penyajiannya teratur, sistematis, koheren, lengkap dengan semua situasi pendukungnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri. Menurut Syamsuddin, ciri sebuah wacana adalah sebagai berikut. Yang pertama, wacana dapat berupa rangkaian kalimat ujar secara lisan dan tulisan atau rangkaian tindak tutur. Yang kedua, wacana mengungkapkan suatu hal atau subjek. Yang ketiga, penyajiannya teratur, sistematis, koheren, lengkap dengan semua situasi pendukungnya. Yang keempat adalah memiliki satu kesatuan misi dalam rangkaian tersebut. Dan yang terakhir adalah dibentuk oleh unsur segmental dan non-segmental. Jenis wacana berdasarkan jumlah penutur. Yang pertama, wacana monolog. Wacana monolog adalah jenis wacana yang dituturkan oleh satu orang. Bentuk wacana monolog seperti pidato, pembacaan puisi, berita, dan sebagainya. Lalu wacana dialog. Wacana dialog adalah jenis wacana yang dituturkan oleh dua orang atau lebih. Jenis ini bisa berbentuk tulis atau lisan. Seperti contoh dialog ketoprak, lawakan, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis wacana berdasarkan tujuannya. Yang pertama itu ada wacana deskripsi. Wacana deskripsi adalah wacana yang menyajikan suatu objek atau suatu hal sedemikian rupa sehingga objek seolah-olah berada di depan mata kita. Dan pembaca dapat melihat apa yang dideskripsikan dan ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua itu ada wacana narasi. Wacana narasi menyajikan suatu peristiwa atau kejadian sehingga peristiwa yang disaji itu tampak nyata dan pembaca dapat merasakan peristiwa itu dapat terjadi. Peristiwa yang disaji dapat berupa rangkaian kecil yang berkaitan. Contohnya itu aksi yang terjadi di kalangan mahasiswa. Yang ketiga itu ada wacana persuasi. Wacana persuasi itu berlawanan dari argumentasi dan mempengaruhi orang lain agar pendengar atau pembaca dapat melakukan hal yang ingin disampaikan oleh penulis, sehingga penulis mampu melakukan promosi dengan cara persuasi. Persuasi lebih condong dalam pemanfaatan psikologi. Yang keempat itu ada wacana argumentasi. Wacana argumentasi berusaha membuktikan suatu kebenaran. Wacana ini mempengaruhi serta mengubah sikap dan pendapat orang lain untuk menerima kebenaran dengan pemberian bukti konkret pada wacana argumentasi ini.
Yang kelima itu ada wacana eksposisi. Wacana eksposisi berusaha untuk menguraikan suatu objek sehingga memperluas pandangan pembaca. Wacana ini biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu objek. Jenis wacana berdasarkan media penyampaiannya. Yang pertama, wacana tulis. Wacana tulis atau bulletin discord adalah wacana yang disampaikan melalui tulisan. Tulisan dipercaya sebagai media yang efektif untuk menyampaikan sebuah gagasan, wawasan, ilmu, pengetahuan, atau apapun yang mewakili manusia. Lalu, wacana lisan atau spoken discourse adalah jenis wacana yang disampaikan secara lisan atau langsung dengan bahasa yang verbal. Jenis wacana ini disebut dengan tuturan atau speech. Selanjutnya, jenis wacana berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat, jenis wacana dibagi menjadi dua, yaitu ada wacana fiksi dan wacana non-fiksi. Wacana fiksi adalah wacana yang bentuk dan isinya berorientasi pada imajinasi. Bahasanya menganut aliran konotatif, analogis, dan multi-interpretable. Bahasa yang digunakan menggunakan unsur estetika. Di samping itu, tidak menutup kemungkinan bahwa karya-karya fiksi mengandung fakta. Namun bagaimanapun, karya semacam ini tetap termasuk dalam kategori fiktif. Wacana fiksi dapat dipilih menjadi 3 jenis, yaitu ada wacana prosa, di mana wacananya berbentuk prosa, wacana puisi, wacananya berbentuk puisi, dan wacana drama, yang wacananya berbentuk drama. Selanjutnya, wacana non-fiksi disebut juga wacana ilmiah. Wacana ini disampaikan dengan pola dan cara-cara ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bahasa yang digunakan bersifat denotatif, lugas, dan jelas. Aspek estetika bukan lagi menjadi tujuan utama. Beberapa contoh wacana non-fiksi antara lain laporan penelitian, buku materi perkuliahan, petunjuk pengoperasian pesawat terbang, dan lain sebagainya.